salah satu kota di Kalimantan Barat yang 42% penduduknya adalah etnis Tionghoa. Kota Singkawang sendiri memiliki julukan sebagai Kota Seribu Kuil dan juga Kota Amoy. Banyaknya warga Tionghoa membuat perayaan Imlek di kota ini terasa sangat meriah. Dari dekorasi kota yang penuh dengan lampion, perayaan malam tahun baru Imlek, sampai perayaan 15 hari setelah Imlek yang disebut dengan Cap Gomeh. Pada malam tahun baru Imlek, biasanya di kota ini akan diadakan pergelaran seni seperti barongsai, naga, tarian multi etnis, pameran taman Meihua, patung Dewi Kuan Im, dan juga pesta kembang api. Selain itu, warga Tionghoa juga banyak yang pergi ke kelenteng untuk berdoa meminta berkah agar tahun ini lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Penasaran seperti apa kemeriahan malam tahun baru Imlek di kota Amoy ini? Saksikan terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Nah, pemirsa, ketemu lagi di Mr. Tukul Jalan-Jalan, pemirsa yang saya sayangi dan saya cintai. Demikian juga pemirsa yang menyayangi dan menyintai saya. Saya sekarang berada di Singkawang, ya. Saya pengen tahu kemeriahannya di Singkawang dalam rangka acara Imlek itu, kemeriahannya itu seperti apa. Konon cerita dari mulut ke mulut, enggak dari telinga ke telinga, bahwa di Singkawang kemeriahan Imlek itu sangat luar biasa luar. Nah ini, tapi sebelumnya saya akan mampir dulu di Wihara Surga Neraka. Wah, yuk kita sekarang langsung aja ke Wihara Surga Neraka. Seperti apa Wihara Surga Neraka? Ikuti saya. Wihara Surga Neraka terletak di Gunung Pasi, sebelah selatan kota Singkawang. Disebut Vihara Surga Neraka karena di dalam vihara ini terdapat kuil penguasa neraka dan kuil Kaisar Langit. Untuk mencapai kuil Kaisar Langit, seseorang harus melewati 7 kuil terlebih dahulu. Yang pertama adalah kuil rezeki. Yang kedua adalah kuil penguasa neraka. Di dalam kuil ini terdapat lukisan-lukisan yang menggambarkan hal-hal yang terjadi setelah kita meninggal dunia. Biasanya di kuil ini, warga mendoakan arwah orang-orang yang telah meninggal agar hukuman atas dosa-dosanya di dunia diampuni atau dikurangi. Yang ketiga adalah kuil Dewa Panku atau kuil nenek moyang. Dewa Panku dipercaya sebagai dewa yang menciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya. Yang keempat adalah kuil Panglima Chow Kong yang sempat merasuki warga melalui mediasi tatung dan memberikan perintah untuk mendirikan vihara surga dan neraka di lokasi ini. Yang kelima adalah kuil Dewi Kuan Im. Yang keenam adalah Dewa Lokyun. Dewa Lokyun adalah manusia yang menciptakan ajaran Taoisme karena amal dan kebajikannya di dunia. Beliau akhirnya diangkat menjadi seorang dewa. Yang ketujuh adalah kuil 4 raja penjaga dewa surga. Dan yang terakhir adalah kuil Kaisar Langit atau yang biasa disebut kuil Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pemirsa, Mr. Tukul Jalan-Jalan, ya, saya sudah di depan Wihara Surga Neraka. Tapi saya penasaran, pemirsa, kenapa wihara ini disebut surga neraka? Pasti pemirsa juga ingin tahu surga neraka dan wiharanya seperti apa, terus dalamnya seperti apa. Ayo, ikuti yo. Harus Pak. Maaf, dengan Bapak siapa ini? Bapak Adi. Bapak Adi. Oh, Pak Adi. Iya.
kita pengen tahu nih Pak Edi ya, kenapa dinamakan wihara surga neraka? Dikatakan surga neraka di sini kan ada penguasa nerakanya dan ada penguasa surganya. Jadi dari koran itu langsung memberikan namanya tersendiri surga neraka di sini. Oh, jadi wihara ini ada berapa kuil nih Pak? Di sini ada 8 bagian. 8. Ini kuil apa namanya ini? Kalau ini kita artikan bisa namanya kuil rezeki, dewa rezeki bisa. Wah, berarti saya datang pertama di tempatnya rezeki nih. Iya. Wah, luar biasa nih ya. Selain ini ada kuil apa lagi nih Pak Ade? Ya, kalau nomor 2 itu yang kita katakan tadi yang sebelah sana itu penguasa neraka. Sebelah sana. Iya, penguasa neraka. Ketiga apa nih Pak? Yang ketiga kita ibaratnya ini nenek moyang. Nenek moyang Ya, jadi- atau leluhur. Iya, Atau mbah-mbah kita dulunya. Iya, asal usul manusia. Wah, pemirsa, seperti apa ya? Ini banyak banget ya. Kita langsung aja deh ke lokasi tempat-tempatnya kuil itu. Penasaran? Jangan kemana-mana. Saksikan terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Wah, Pak Di. Iya, silakan. Wah, luar biasa. Pemirsa, perjalanannya sangat singkat, padat, dan luar biasa. Wah, Pak Di. Wah. Silakan, silakan. Wah, Mbak Citra, luar biasa. Luar biasa. Iya. Kok ini bisa ketemu di sini sih? Kayaknya makanya sini namanya Ustadz Soleh Pati yang ini Oke. Mbak Di. Citra. Mbak Citra, ini ahli dalam melihat Berkomunikasi. energi-energi yang orang nggak tahu dia tahu, luar biasa. Nih, Mbak Citra ngapain di sini? Ya, jadi sebenarnya begini. Ini kan menyambut tahun baru Imlek. Iya, tadi udah ini ngomong. pas sekali kan harinya saya masuk ke kelenteng Dewi Kwan Im. Dan tadi juga sudah berbicara di dalam dengan yang mendoakan. Itu saya mencoba melihat dari versi kelenteng ini Iya. bagaimana tahun 2013 dan si ular air. Ular Water snack. Waduh. Dan ternyata di tahun ular air ini secara keseluruhan hujan panas itu datangnya tidak bisa dikira. That's right. Penyakit itu juga akan ini ya berganti-ganti dan orang harus mau menjaga kesehatannya. That's right. I do agree. Soal rezeki. Ya, ini. Rezeki yang datang itu bisa cepat habis. Kalau itu hanya disimpan sendiri. Banyak orang di luar sana yang butuh pertolongan, itu jangan sampai kita tidak mengeluarkan sepeser pun. Mbak Citra, Ya. ini tadi kan Pak Adi tadi bercerita ada kuil Cheng Ho. Cheng Ho. Bukan. Apa? Panglima Caukung. Panglima Caukung. Mbak Citra ingat ya? Aku ikut dong. Wah, Mau. pastinya udah lama. Penasaran. Ayo, Pak, gimana? Ya, yang ini silakan. Seperti apa kuil Cheng Ho? Ya, kita kok Cheng Panglima. Itu Panglima coba. Nah, ini pemirsa Mbak Citra. Ya. Ya, ini auranya Mbak Citra. Setelah masuk itu kayak kewibawanya itu sangat besar sekali nih. Tuh. Beda dengan yang di sebelah, Iya. yang kelenteng Dewi Kwan Im itu. Ya, suara. Iya. Tuh. Ini apa Mbak Citra? Saya dengar Panglima Cekung ini Caukung. meminta lokasi ini buat kelenteng ini gimana? Jadi di sini memang saya merasakan vibrasi magnetnya berbeda dengan yang di sebelah. Yang di sebelah itu lebih
nyaman, lebih damai. Di sini meskipun terkesan hening, tapi aura tegasnya itu terlihat sekali. Nah, sekarang tanya Pak Adi, gimana Pak Adi? Kalau memang ini dulu asal-usulnya di sini, jadi dari masyarakat waktu itu minta ditinggalkan suatu tempat untuk persinggahan bisa buat orang sembahyang. Wah, luar biasa. Ya, dengan kata lain pada saat itu langsung dia sendiri yang mencari sambil katung. Ya di sini titiknya dia lah. Nah, itu ada ininya segala. Iya. Senjata pusakanya ya? Iya, senjata pusakanya. Luar biasa sekali. Kalau itu gambar yang tatungnya itu dulu ada. Oh ini. Iya. Luar biasa. Itu pemirsa fotonya. Memang di sini sosok yang menjaga sendiri bukan wanita, memang benar seorang sosoknya laki-laki itu jelas, dan auranya sendiri tegas, dan dia juga bisa merasakan pikiran orang yang masuk ke sini. Oke, baca dong berarti. Nah, emangnya dulunya lokasi ini apa sih Pak? Tempat angker atau apa ini Pak? Kalau di sini dulunya sih memang cuma tanah kosong. Kalau yang angker yang luar biasa itu pas di atas gunung sana, Gunung Pasi terkenal gitu. Saya tuh penasaran sama kuil penguasa neraka ini. Pemirsa, penasaran seperti apa kuil neraka? Ayo ikuti. Boleh Pak Adi? Ayo Ya, Pak, silakan. Yo, silakan. Wah, pengen tahu aja. Pengen tahu seperti apa. Nah, Sederhana ya. aduh, aku malah yang Iya. senang ya seperti ini. Suasananya enak. Sampai ada penampakan sampai Mas Tunggu. Penting. Pemirsa, ada sosok makhluk astral atau makhluk apa ini nggak ngerti. Asli tapi palsu. Tapi kalau dilihat auranya aku nggak asing ini, agak Yang sangit sedikit nih. Nah, ini Bau-bau cek. kita tegur aja, kita sapa aja ya. Mas. Bagus, senangnya itu. Beneran? Orang aja senengnya kalau mati lukisan. Iya. Sampai hati ini. Set. Pak Adi. Nah, ini lagi ngeliatin apa lukisan apa? Lukisan penggambaran ketika di dunia nanti, kalau di akhirat nanti seperti itu. Jadi Penggambaran di ceritanya. penyiksaan ketika di dunia jahat, akhirnya nanti di sana pun akan menyesal dan akan merasa akan disiksa di sana. Nah, Pak Adi, Ya. yang lebih jelas Pak Adi mungkin diurutin aja Pak Adi. Nah, dari mana nih mulainya? Ya, dari sini. Nah, silakan Pak. Apa ini? Jadi pemirsa bisa tahu pasti detailnya Tapi dari ini banyak tersenyum ya Pak Adi ya? Ya, kalau ini nomor 1. Nah, makanya di situ nanti manusia itu begitu sampai di sini meninggal, ada cerminnya kehidupan di dunia. Dari sini sudah dihakimi. Jadi nanti dia dari kesalahan yang berbuat jahatnya ini nanti itu dikembalikan ke 2 atau 3 tergantung nanti kesalahan yang diperbuat manusia waktu di dunia. Ya, seperti ini yang berbuat jahat. Berbuat jahat. Ya. Nah, ini kalau ini mungkin model-model ini pejabat korup, ini topi-topi pejabat nih. Nah, ini hari ini. Kalau ini potong Topi lidah rebus. ini mungkin suka bohong ini. Ini siapa nih? Kameramen nih. Suka bohong sama istrinya. Kalau yang ini udah terakhir. Di sini nih manusia kalau sudah menjalani semua, dia bisa dari nomor 1 ke yang nomor 10. Misalnya dia hidupnya bagus, jadi waktu di dunia bagus hidupnya. Begitu ke sini tuh nanti dia dilahirkan kembali. Ada yang jadi bisa dia naik ke surga. Nah, kalau misalnya yang jahat tadi terlalu jahat ini nanti dikembalikan ke dunia binatang. Luar biasa. Nah, lagi? Ya. Ajak ke kuil nenek moyang. Iya. Bisa nenek moyang ini loh, luar biasa. Penasaran Pak, ini sangat menarik sekali. Jadi kalau nggak diikuti terus ke jalan-jalan rugi. Rugi, Mas. Penasaran, intinya nggak nikmat ya. Sini udah naik nih Pak Adi ya. Ini kita ke kuil Kaisar Langit ya Pak? Iya, sama penjaganya. Masih jauh nih, Pak. Enggak sudah nampak. Oh, udah Iya. kelihatan. Tapi sepertinya enak kita lihat
ini loh, apa view gambar apa pemandangan Oh, itu iya, kan iya. kemeriahannya Imlek udah kelihatan tuh. Tapi langitnya juga cerah ya Mas. Betul. Padahal tadi wah hujannya deras banget loh, kenceng banget. Kembang api sudah loh. Dari Lempar segala dari penjuru pemirsa. Jadi Ini suasananya enak banget ya Mas di atas ini. Wah, Tuh lihat tuh pemandangannya tuh. ya, Iya, silakan. Adi, Pak Adi udah nggak sabar ya, ingin saya ceritain semuanya ya. Wah, tuh malah aku yang nyeritain. Pemirsa, percaya nggak percaya, begitu kita udah mau masuk kuil langit, kita dikasih berkah dulu hujan, dan ini ada air. Memang nggak tahu ini pengen nanya Untuk Pak Adi. apa, Pak? Pak Adi untuk Ada apa air. ya? Ya kalau ini untuk pembersihan namanya memang untuk kaki. Soalnya kalau kita manusia yang paling jelas nampak itu paling kotor di kaki. paling di kaki. Di kaki, kalau untuk hati kan lain. Tangan masing-masing gitu. tidak nampak. Kakinya harus disucikan sebelum Iya, kita naik. dibersihkan dulu. Iya. Oke. Yo, terus silakan ayo. Yuk. Wah, ya ini Ini mantep mantep nih. nih. Mas. Ini jadi bertahap ya tadi ya. Iya, Kuil langit. akhir. Kaisar langit. Laskar langit gini. Kaisar. Kaisar langit. Sebenarnya kalau bahasa yang bagusnya tuh Tuhan yang Maha Esa juga. Oh. Iya. Ceritakan nih Pak Adi. Ya, Jadi kuil ini simboliknya apa? Kemudian apakah ini step langkah paling terakhir bagi orang yang datang ke Kelenteng Ya ini? kalau kita berdasarkan dari nomor 1 sampai tadi yang terakhir di sini, kita ini udah sudah menghormati dari bawah kan, dari nomor 1 sampai yang nomor 7, sampai di sini kita nih hati kita lapangkan untuk bertemu dengan Tuhan. Dalam arti kita sembahyang berdoa, minta berkah ataupun anugerah. Ya, kemudian ada simbolik naga dan ada air ini. Ya kalau ini kita punya naga namanya naga langit, nampak masih dia punya badan. Ya. Ada dia punya awan-awan. Ini kita ibaratnya di airnya tuh jadikan air suci. Untuk sembahyang. Ya untuk sembahyang. Jadi kita ini masing-masing kita berdoa untuk memintaannya bagi yang percaya. Jadi nanti khasiatnya bisa kita minum, bisa buat untuk misalnya tolak bala ataupun yang sakit bisa sembuh. Nah, Mbak Citra, apa yang dirasakan Mbak Citra di lokasi ini, Mbak Citra? Kalau ini yang saya rasakan benar-benar tidak ada rasa energi Nyaman, yang ya? mengganggu. Ya, rasanya memang nyaman Mas, cukup benar. Dan juga tidak ada energi yang mengganggu, yang berusaha untuk mengganggu fokus pembicaraan kita, itu juga nggak ada sama sekali. Benar-benar total di titik ini. Entah kenapa memang mungkin vibrasi perlindungannya juga kuat karena banyaknya doa di lokasi ini. Nyaman, kayaknya nyaman di sini, nyaman ya. Kerasan juga di sini ya. Bener Mas. Iya. Kalau saya sih merasakan seperti ada garis atau benang putih itu yang menyelimuti lokasi, terutama di atas ini Mas. Itu seperti ada pagar ya, pagar gitu loh. Kayak Pagar. kubah. Kayak Gitu. kubah kayak gitu, putih, dan itu membubung dan warnanya itu bukan putih tapi apa ya, kayak kalau Ada bening seperti air gitu. ada kebiru-biruan ya. Nah, kayak gitu. Yang saya rasakan seperti itu. Betul Pak Ade. Bisa wah, luar biasa. Jadi sudut pandangannya penerawangan dari Pak Ustadz, Mbak Citra dan Pak Adi sama. Pak Adi, saya beserta tim Mr. Tuku Jalan-Jalan, ada Mbak Citra Prima dan Pak Ustadz. Dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh dunia. Iya. Ya, karena tontonan Mr. Tuku Jalan-Jalan itu kok sisi-sisi positifnya itu bisa diambil, negatifnya nggak bisa. Iya. Salam hormat. Iya, terima kasih. Terima kasih Iya, atas sama-sama. waktunya dan penjelasannya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Adi. Ya, silakan. Nah, pemirsa Mr. Tuku Jalan-Jalan, saya ini udah janjian nih sama seorang wanita nih. Wah, seneng kau itu kalau wanita mulu. Pak Ustadz, Ikut kan? tenang aja, beres Pak Ustadz. Nanti aku yakin nanti Pak Ustadz, Mbak Citra pasti ketemu juga. Cuma dong di Singkawang kita nggak ikut menikmati Ini jadi malam. kita pisah nih. Ini pertama kita nyari tempat lokasi masing-masing dulu. Wih, makasih. Yaudah nanti Hati-hati telepon ya. ya. Pemirsa,
wanita seperti apa yang akan saya temuin dan akan menikmati suasana malam tahun baru Imlek di Singkawang. Seperti apa suasana? Maaf pemirsa, bukan bikin saya jealous dan masuk. Kita lihat aja. Ya. Vihara Tridharma Bumi Raya atau yang lebih sering disebut sebagai Kelenteng Tua merupakan vihara paling tua di kota Singkawang ini. Vihara ini dipercaya sudah ada sejak 200 tahun yang lalu. Vihara yang terletak di tengah kota Singkawang ini merupakan ciri khas kota Singkawang. Vihara ini dipercaya sebagai tempat berdiamnya Dewa Bumi Raya atau dewa yang menjaga kota Singkawang ini. Dengan predikat sebagai vihara tertua, vihara ini menjadi pusat kegiatan acara Imlek maupun Cap Gomeh. Dan juga menjadi pilihan pertama warga Tionghoa di kota Singkawang untuk berdoa. Ngomong ya, di tempat keramaian gini kalau kita nggak lihat Mas Tukul dengan wanita idamannya itu. Iya mas, biasa. Kalau udah mau curhat, lihat Iya. biar darin aja. Mana? Gue bingung. Langsung dia berduaan kayak gitu. Apalagi Ada di sini kan Ustaz bisa tahu sendiri kan. Pemirsa juga bisa lihat ya di belakang ini. Iya, iya. Kembang apinya nggak berhenti. Jadi menjelang tahun baru Imlek di kota Singkawang. Ini dia. Vihara Tridharma Bumi Raya pusat kota Singkawang. Ini katanya paling tua ya. Nah, pemirsa, ternyata pada saat kita berjalan-jalan mencari Mas Tukul, di belakang kita ini sudah ada Vihara Tridharma Bumi Raya. Ini adalah vihara tertua di kota tertua di kota Singkawang. Katanya sebelum merdeka itu udah ada vihara. Sebelum merdeka sudah ada tertua, tapi bisa lihat sendiri pemirsa bagaimana ini masih tetap berdiri kokoh. Ini suasana sangat ramai banget ya Mbak Sid ya. Dan ini memang sedang berdoa sembahyang untuk tahun baru. Pakai pipa itu. Iyo. Tapi Ustaz tahu nggak? Ternyata Singkawang itu juga memiliki julukan yang unik. Apa itu? City of Thousand Temple. Keren kan? Bahasa Inggris aku. Kota dengan ribuan temple. Kuil, thousand. Bukan Hongkongnya Indonesia ya, ini itu ya Singkawang ya. Hongkongnya Indonesia. Hongkongnya Indonesia. Tetap ini ngomong di dalam lagi ramai nih pemirsa. Saya sama Ustadz mau lihat situasi. Soalnya penasaran. Ayo, bantu saya situasi di dalam bagaimana bahayanya. Nah, Mr. Tukul Jalan-Jalan yang saya sayangi dan saya cintai, sekarang saya berada di lapangan yang sangat luar biasa sekali, yang pada malam hari ini merayakan tahun baru Imlek yang sangat luar biasa, amazing. Ini ada naga yang sangat besar sekali, dan saya membawa lampion. Saya ketemu dengan perempuan. Ini sekarang saya berada di Stadion Kridasana yang sangat luar biasa. Pengunjungnya banyak sekali, mereka tertib untuk menikmati malam tahun baru Imlek yang sangat luar biasa, diberkahi oleh Tuhan dengan cuaca yang sangat cerah, walaupun hujan rintik-rintik menggambarkan kemakmuran udah di depan mata. Dan saya akan jalan-jalan untuk mencari pasangan saya biar nggak ketuker, terus saya bawa lampion yang sangat luar biasa.好想和你在一起，和你一起数天上的星星。Loh, Mas Tukul, kok ada di sini? Loh, Mas Tukul kan bawa ini sih? Iya, biar nggak takut keliru. Ini tandanya kan kalau ketemu. Berarti kita jodoh. Aduh, alamak. 说不到的故事，细数你眼中。 Kok dari tadi tak nyariin? Aku muter-muter dari tahun 1 sampai sekarang baru ketemu sekarang. Tak pikir Mas Tukul ini pasangan aku. Enak aja.
Enggak, aku muter-muter nyari-nyari ini. Ini kamu ngapain? Ini tuh aku lagi ngerayain Imlek, Mas. luar Lihat deh, biasa. meriah banget ya kan. Betul sekali, memang di Singkawang ini sangat terkenal sekali dengan perayaan Imlek ini yang terbesar kayaknya ini. Iya. Masyarakatnya aja sampai loh itu berbondong-bondong datang ke Makanya, sini semua ya kan. aku juga mau nonton ini nih, Mas. Gimana Mau kalau sini. kita nonton bareng-bareng ke Iya, sana? kita nonton Setuju? ya, Mas. Yuk, Oke. kan kita udah jodoh nih, Kayaknya Mas. iya. Lagi ada kanan. Ayo, yuk. Ya. Wah, Ini lagu dangdutnya enak ya, Mas? Iya. Pak. Wah, dengan Bapak siapa nih? Dengan Bang Cina nih. Halo, Pak. Apa kabar? Oh, Bong Cinan. Iya, Bong Cinan. Bang Cina. Bong Cinan. Luar biasa. Ini Bapak ini sebagai apa di sini? Saya kebetulan sebagai panitia Oh, penyelenggara. panitia penyelenggara luar biasa sekali, Terima Pak. kasih. Panitia penyelenggara. Penyelenggara. Saya dengar setiap tahun ini di sini ya, Pak Iya ya? benar, setiap tahun kita rayakan. Ini udah berapa lama tadi? Dari mulai jam berapa? Dari jam 8 sore tadi. Wah, luar biasa jam 8 sore ya. Ya. Meriah sekali ya, Pak ya. Iya. Ini tiap tahun ini jadi. Setiap tahun seperti ini. Masyarakatnya juga ini ya. Iya. Ini hanya cuaca saja yang agak tidak mendukung kalau tidak hujan tadi. Ini Tapi sumber tandanya kehidupan. berkah ya, Mas. Ya, Mas, Amin, ya. Berkah ya. ya. Ini acaranya apa aja nih, Pak? Ini acaranya untuk hari ini hanya pembukaan, diikuti dengan berbagai penampilan atraksi dari paguyuban yang ada di Singkawang. Ya. Saya penasaran nih, Pak. Kenapa kalau di Singkawang itu rame banget acaranya nih, Pak? Ya, karena memang Singkawang ini kebetulan saja warganya sebagian besar adalah keluarga Tionghoa. Jadi mencapai 50% penduduk Singkawang ini keturunan Tionghoa. Oh, luar biasa sekali ya, pantesan rame. Nggak salah, Mas. Kalau Katanya dulu di sini juga ada turunan juga ini yang wanya. ada sedikit ya, Mas. iya. Makanya kan tadi ini nih. Udah kayak amoy gini nggak, Pak? Saya, Pak. Mirip banget. Mirip ya, Pak ya? Pantesan tadi kita lihat tuh ada kembang api. Iya, benar. Saya dengar itu kalau di Singkawang ini ada acara seni ketika Cap Gome. Iya benar. Kalau Cap Gome ini adalah 15 hari setelah pelaksanaan Imlek. Bedanya apa nih? Persisnya nanti tanggal 24. Itu hebohnya adalah ada atraksi para tatung, Apa tuh, Pak? yaitu orang-orang yang kemasukan roh itu akan beratraksi di jalanan. Wah, tontonkan kehebatan dari masing-masing. Semuanya tidak buka dengan parang, bisa menusuk badannya dengan berbagai alat senjata tajam. Mas Tukul bisa nggak ditusuk alamat? Pemirsa sangat luar biasa sekali. Acara Cap Gome itu 15 hari setelah acara Imlek. Dan acara Cap Gome itu semua orang-orang itu nanti kemasukan kayak apa namanya roh ya, kayak roh ya, Pak. Kemasukan roh ya, Pak. Ya, ada roh. Wah, itu bisa. Wah, atraksinya pokoknya sangat luar biasa. Makanya jangan terlewatkan acara Cap Gome di Singkawang. Wah, Pak, kita nyari Ustadz Solepati sama Mbak Citra gimana? Ikut ya? Ya, ikut ya. Ya, kita ikut ya, Pak ya. Aku punya teman di sini. Ya, kita ke depan saja. Iya, tadi udah janjian, siapa tahu. Iya, sana, ya. Ya, bisa, apakah saya akan ketemu dengan Ustadz Solepati dan Citra Prima dengan Bapak serta Meggy Dias? Saksikan terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Ini saya mau tanya, kabarnya naga itu ya, Pak? Naga kan ya? Itu sesudah perform tuh dibakar gitu ya, Pak ya? Iya Naganya benar. itu. Kenapa? Kenapa, Ya Pak? karena waktu buka mata upacaranya adalah mengundang naga ini dari langit. Selesai bermain, selesai dimainkan di dalam acara-acara ritual di Imlek dan Cap Gome ini, itu terus harus dikembalikan ke langit. Nah, untuk mengembalikannya ke langit dengan upacara kemudian dibakar. Kalau nggak dibakar gimana, Pak? Nah, ini ya kalau kita undang ini makhluk suci dari langit,
ini kalau tidak dikembalikan, dia mesti akan memberikan dampak yang tidak baik dalam kehidupan. Pernah ada yang ini enggak? Yang bandel enggak? Pernah ada yang Ya, bandel? pernah kejadian ini, Pak. Mohon maaf nih, kebetulan Iya. yang memainkannya itu adalah dari setelah ritual buka mata, terus tidak dikembalikan ke langit, tidak dibakar. Wah, ini musibah bagi pemain. Ada yang sengaja, Pak? sengaja, maksudnya untuk disimpan. Dan kita sudah sampaikan bahwa itu tak boleh, Ya, terus? harus dikembalikan. Ada yang sampai meninggal dunia. Sengaja, Pak? Sengaja, maksudnya untuk disimpan. Dan kita sudah sampaikan bahwa itu tak boleh, Ya, terus? harus dikembalikan. Ada yang sampai meninggal dunia. Wah, anu juga ya harus dibakar tetepan. Ya, untuk dikembalikannya ke langit. Berapa orang dengan itu, cara- Pak? Sampai dengan 4-5 orang itu. Bisa sampai ada 4-5 orang yang meninggal gara-gara naganya itu nggak dibakar. Seperti itu, ini menurut Bang loh. Bung. Mas Tukul, Iya. ini acara sudah berlangsung cukup lama Ya. dan sudah hampir pada acara penutup. Ya. Jadi saya mohon pamit ini Wah, terima untuk mengikuti acara selanjutnya. Saya sebetulnya pengen lama ngobrol sama Gitu Pak ya. Bom ini. Iya, betul. Jadi saya ini seneng karena dapat informasi yang sangat bermanfaat Sama-sama. untuk pemirsa di seluruh Sama-sama. dunia Saya ini. juga terima kasih atas kehadiran Mas Tukul di Singkawang ini. Salam hormat buat semuanya. Baik. Iya. Pemirsa, saya bersama Maggie akan mencari Pak Ustadz Solehpati dan Mbak Citra Prima. Dari di mana, Mas? Ya, di sekitar sini mudah-mudahan kita ketemu apa yang dilakukan Pak Ustadz Solehpati dan Mbak Citra Prima. Dan Apa ya? Pak Ustadz nanti akan memvisualkan sosok-sosok makhluk gaib, makhluk-makhluk astral yang ada di sekitar sini. Seperti apa visualnya melalui kanvas yang digambar oleh Pak Ustadz Solehpati. Semangat banget sih, Mas. Penasaran? Saksikan terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Kita udah di atas nih. Oh iya. Wah, langsung kelihatan view-nya ya, Mas. Kayaknya ada orang pacaran ya. Waduh. Apa kabar? Waduh. Pak Ustadz. Ini Ngapain nih? Nah, tadi saya kan ngobrol sama panitia ya. Jadi memang dapat ilmu banyak ya, diterangkan antar barongsai itu apa, naga itu apa, Iya. terus tatung itu apa, ya benar nggak Maggie? Tadi ada Dewi Kuang ini. Jadi Pak. dapat informasi yang sangat, yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu. Nah, katanya barongsai ini naga ada isinya, Pak Ustadz. Nah, mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan dong. Ketika saya datang sini, Mas, dari 4 energi yang saya tangkap ya, itu seperti ada sinar yang ke atas putih, ya, itu sampai ke atas. Nggak tahu wallahu alam itu sampai ke atasnya sampai mana, tapi dia hidup bersenyawa dengan alam gitu, Mas. Jadi kayaknya dia bisa muter-muter dan akhirnya ketika saya amat-amatin itu sosoknya panjang. Berarti benar apa yang dikatakan panitia tadi, bahwa naga itu dari langit, harus dikembalikan ke langit, makanya barongsainya harus dibakar. Barongsai naganya. Kalau nggak dibakar, nanti iya, ada yang bala ya, Mas ya. bener Pak Ustadz. Nah, iya. Kalau Mbak Citra sendiri gimana melihatnya? Ini memang di keramaian, tapi orang pada keriaan, maksudnya aktivitasnya rame, itu saya yang diem aja yang berat. Karena bolak-balik tuh ngeliat ada lemparan-lemparan seperti energi. Saya sendiri nggak bisa pastiin itu apa, tapi badan tuh rasanya berat yang seperti diajak komunikasi. Ya. Terus saya ngeliat ke atas, balik lagi ke bawah, tanah tuh saya gini-giniin. Kira-kira malam ini mau ngelukis seperti apa nih? Pas inilah saya tunggu-tunggu, Mas. Momen-momen seperti ini jarang sekali ya, Mr. Tukul syuting langsung di lokasi yang memang
gebiarnya sangat luar biasa. Dan momen ini memang kalau lukisannya nanti insya Allah lebih hidup, lebih kena. Karena apa? Ketika rakyat atau warga itu berpesta ya untuk ritual sesuatu upacara tertentu, apalagi ini kan tahun baru Imlek ya. Tahun baru Chinese ya. Jadi mau gambar apa? Pak pemirsa, kayaknya ini penasaran pemirsa, sosok apa yang nanti akan dilukis visualkan melalui Pak Ustadz melalui kanvas yang keahliannya sangat luar biasa. Apakah lain daripada yang lain? Ya, apakah lain daripada yang lain? Kita saksikan aja. Pasti lain. Hasilnya seperti apa gambarnya? Saksikan terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Luar biasa sekali sebenarnya. Iya. Nah, luar biasa sekali Pak Ustadz nih lukisannya. Nah ini bisa di pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan. Jadi dalam acara menyambut tahun baru Imlek di Singkawang ini, sosok visual yang digambarkan ini, energi yang ada di sini adalah seperti ini. Ketika saya mau lukis mau selesai ya, tinggal paling 10% lah dari lukisan yang saya buat. Saya terdeteksi, jadi nggak saya sengaja, saya ada aliran energi yang memang sangat kuat di situ, yang berhubungan dengan cap gome, yaitu mungkin tatung, sosok yang sering menghampiri orang-orang yang memang dimasukin oleh sosok itu energi itu berpesan bahwa hati-hati ketika nanti suatu saat akan melaksanakan ritual yang berhubungan dengan cap gome. Betul. Kadang bisa memasuki roh, masuk ke situ, ada yang jahat dan ada yang bagus, ada yang baik seperti itu, Mas. Ya, dan terus ini sosok ular air yang saya yakini ini ada 4 sebenarnya, Mas. Ada 4 ya? Dari mata penjuru mata angin itu ya, dari selatan, timur, utara, barat. Itu yang saya tadi cerita Mas Tukul yang seperti ke atas itu yang panjang, nah itu di situ. Dan ini sosok yang saya gambar cuma satu. Ya, ini menunjukkan bahwa suatu saat atau tahun ini insya Allah nantinya akan ada kemakmuran. Pastinya. Tapi di lain itu, di lain pihak harus waspada manusia juga. Betul. Namanya bisa dikatakan bisa bersedekah seperti itu. Mungkin kalau Mbak Citra Prima nih, apa nih? Mungkin bisa. Kalau dari lukisannya Ustadz ya, unsur ini kan karena ular air kan unsur airnya juga banyak. Ini jadi di tahun ini meskipun rezeki mengalir, tapi ujian tetap selalu ada. Waspada. Harus waspada. Jangan terlalu melihat ke atas karena pada saat berjalan itu bisa saja dipatuk ular. Jadi harus hati-hati melihat terus ke bawah juga ke bumi. Ini dia nih ujian. Terusnya kalau ini apa maksudnya Ustadz nih? Kok kurang jelas? Ini memang itu cuma penggambaran saja ya. Penggambaran yang saya terima ketika ada yang bullshit, ada yang... Itu kan kalau di agama saya, kalau orang berdusta akhirnya jadi fitnah. Kalau orang fitnah itu akan makan dagingnya sendiri, makanya perutnya membusit. Itu penggambaran seorang yang berlaku jelek seperti itu. Nantinya seperti itu akan kejadian. Dan diprediksi ketika tahun ini kemungkinan, namanya prediksi ya, itu bisa akan menjadi bumerang bagi orang yang panjang lidah, suka berdusta, suka ngomongin orang, berjadi ribuan fitnah yang akan terjadi. Oke, baik, kalau begitu saya pertama-tama ngucapin terima kasih untuk warga Singkawang yang sangat luar biasa sekali. Mungkin kalau ada tutur bahasa kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan yang kurang berkenan dan yang bagus diambil. Pokoknya tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat yang
di tunggu-tunggu pemirsa yang membuat penasaran di mana akan hadir lagi Mister Tukul Jalan-Jalan. Tunggu, saksikan terus Mister Tukul Jalan-Jalan.每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。